Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13 Cinta yang Tertunda 9 Tahun. Pak, cepatlah! Teriak Rasya di tengah kepanikannya. Sang supir taksi pun ikut menjadi panik dan segera menambah kecepatan mobilnya. Hingga beberapa menit kemudian, mobil taksi Tiu sudah sampai di rumah sakit terdekat. Rasya segera turun tanpa membayar taksi, karena di pikirannya saat ini hanyalah keselamatan Ana. Ia berlari memasuki lobi rumah sakit dan berteriak memanggil dokter agar menyelamatkan Ana. "Kamu harus baik-baik saja, Ana, harus." Gumam Rasya menunggu di depan ruang UGD sambil terus menggigit ujung kukunya. Kedua tangannya saling meremas dengan kuat. Kakinya tak henti menghentak-hentakkan lantai untuk mengurangi rasa panik dan takutnya. "Permisi Pak, maaf, Anda belum membayar taksi," ucap seorang supir taksi menghampiri Rasya. Ia baru tersadar, lalu ia merogoh sakunya dan mengambil dompet untuk membayar ongkos taksi. Setelah itu ia memasukkan kembali dompetnya, dan ia teringat akan ponselnya. Ia segera menghubungi Aldi dan juga Om Tian agar segera menyusul ke rumah sakit. Di lain tempat, Aldi yang masih meeting penting, terpaksa ia bubarkan saat itu juga ketika mendapat bisikan dari asistennya tentang kabar Ana. Ia menyusul papanya dan segera menemui Rasya di rumah sakit. Tepat saat dokter membuka pintu ruang pemeriksaan, dari ujung lorong terlihat Aldi dan juga Om Tian tengah berlari menuju ke arahnya. Bagaimana keadaan putri saya, Dok?" tanya Om Tian dengan nafas terengah-engah. "Sepertinya, pasien akan mengalami trauma sedikit berat karena kejadian ini. Dan untuk luka di lehernya, ia mendapat 4 jahitan karena lehernya sobek. Selebihnya dia baik-baik saja," tutur sang dokter, namun tak membuat ketiga laki-laki itu bernafas lega. "Bagaimana bisa putri saya, lehernya?" Tian sudah tidak bisa berkata-kata, tubuhnya langsung luruh ke lantai meratapi keteledorannya karena tidak bisa menjaga putri semata wayangnya. "Leher putri Anda luka, karena cekikan dan bisa jadi kuku tajam," tutur dokter. "Lalu, apakah kami bisa menemuinya, Dok?" tanya Rasya seolah menahan nafas. Untuk saat ini, dia belum sadar. Dia masih butuh banyak istirahat, jadi biarkan saja dulu sambil menunggu perawat memindahkannya ke ruang rawat. "Baiklah Dok, terima kasih," kata Rasya menghela napasnya berat. "Dari mana kamu menemukan Ana? Bagaimana bisa dia seperti ini? Apakah kamu yang melakukannya? Katakan Rasya, katakan," seru Aldi tanpa memperdulikan keadaan sekitar. "Kamu yang bilang bahwa kamu akan mengajaknya makan siang kan? Kamu yang bersamanya, bagaimana bisa kamu membuatnya seperti ini, hah?" Belum sempat Rasya menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Aldi. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh seorang pasien yang tengah didorong oleh beberapa perawat menuju ruang UGD. Mata Aldi menyipit, mengamati pasien yang baru saja datang. Namun tiba-tiba ia terkejut saat melihat ternyata sahabatnya yang datang dengan luka yang lumayan parah hingga tak sadarkan diri seperti itu. Berbeda dengan Aldi yang terkejut dan merasa simpati pada Leon. Wajah Rasya sejak tadi terlihat mengeras dengan tangan yang mengepal kuat menahan amarah. "Leon, kenapa dia bisa seperti itu, Sus?" tanya Aldi kepada salah seorang perawat. "Maaf Pak, kami belum tahu pasti," jawab suster, lalu ia hendak melanjutkan langkahnya menuju ruang UGD. Sebelum akhirnya Rasya ikut menghentikan langkah suster tersebut. "Tolong segera pindahkan gadis yang di dalam, jangan sampai dia melihat laki-laki itu," ujar Rasya begitu dingin, hingga membuat Aldi dan Om Tian menatapnya heran.
Jangan tanyakan apapun, saya mau Ana segera dipindahkan. Sekarang. Imbuhnya dengan tegas. Ada apa, Ras? Tanya Aldi penasaran, karena selama ia mengenal Rasya baru kali ini ia melihat Rasya terlihat semarah ini. Aku yang menghajarnya, dan seharusnya aku juga membunuhnya. Ujar Rasya dengan raut wajah datarnya. Tentu saja hal itu membuat Aldi dan juga Om Tian sangat terkejut. Karena Rasya bukanlah tipe orang yang mudah marah, apalagi sampai mengatakan hal seperti itu. Sementara itu, Rasya yang melihat raut kebingungan di wajah Aldi dan Om Tian, akhirnya menceritakan semuanya. Dengan penuh emosi dan menahan marah, Rasya mengeluarkan semua umpatan dan kata-kata kasarnya di hadapan Aldi dan juga Om Tian. Bahkan tak jarang ia terlihat marah sampai memukul dinding. Bagaimana mungkin? Gumam Aldi begitu lirih, hatinya ikut sakit dan amarahnya ikut memuncak, membayangkan adiknya diperlakukan seperti itu oleh sahabatnya. Tak berbeda dengan Aldi, Om Tian pun juga ikut marah dan mengumpat kasar. Tentu saja ia tidak terima mendengar putri kesayangannya diperlakukan seperti itu. Bila tadi dokter hanya mengatakan tentang luka yang dialami oleh Ana. Dan kini ia semakin marah saat mendengar bahkan Leon sampai hampir menelanjangi Ana. Tian tidak bisa membayangkan hal itu bisa menimpa putrinya. Hidupnya serasa runtuh, air matanya terus mengalir deras membasahi pipinya tanpa permisi. Hingga pagi hari, Ana belum juga membuka matanya, dan Tian, ia sama sekali tidak mengizinkan siapapun masuk untuk melihat Ana. Bahkan, Aldi pun tidak ia perbolehkan masuk, hanya dirinya yang bisa masuk. Ia tidak akan membiarkan laki-laki lain melihat keadaan Ana saat ini, dan semalaman penuh, Tian sampai tidak tidur karena menemani putrinya. Sayang, maafin Papa, bangun sayang, jangan tinggalin Papa, maafin Papa, Papa gagal jagain kamu. Gumam Tian begitu lirih, air matanya seolah tidak bisa mengering, sejak kemarin ia terus menangis hingga membuat matanya bengkak. Sayang, maafkan aku yang tidak bisa menjaga putri kita. Kumohon, kembalikan putri kita, jangan bawa dia, aku mohon. Aku tidak akan sanggup untuk kehilangan lagi, aku mohon kembalikan putri kita. Aku janji aku akan lebih hati-hati lagi menjaganya, aku mohon. Gumam Tian yang sudah memejamkan matanya sambil menggenggam tangan Ana. Aku sudah cukup berat kehilangan kamu, aku gak mau sampai putri kita juga meninggalkanku, aku mohon, kembalikan putri kita. Gumamnya semakin lirih hingga akhirnya ia terlelap karena kelelahan. Setelah mengantarkan Sila ke sekolah, kini Rasya segera menuju rumah sakit. Semalaman, dirinya juga tidak bisa memejamkan matanya karena terus kepikiran dengan Ana. Al. Sapa Rasya yang melihat Aldi tengah duduk di kursi luar bersama Michelle. Papa masih di dalam, dan dia tidak akan membiarkan siapapun masuk, termasuk aku. Ucap Aldi menghela napasnya dengan berat. Ana itu ibarat nyawanya Papa, sejak Mama Kristi meninggal, ia sudah cukup terpuruk. Dia tidak mau menikah lagi karena mau fokus mengurus Ana. Dia selalu memperlakukan Ana bak seorang putri kerajaan. Apapun yang Ana mau pasti akan diberikan. Dan melihat putrinya diperlakukan seperti ini, membuatnya sangat terpukul. Sejak semalam, Papa terus menyalahkan dirinya sendiri karena gagal menjaga Ana. Rasa hanya diam, ia mendengarkan semua isi hati Aldi. Mungkin, bila keadaan Sila seperti Ana, Rasya juga tidak akan memaafkan siapapun. Rasya bahkan akan melakukan hal lebih, bisa saja dia membunuh orang tanpa peduli bagaimana ke depannya. Termasuk, saat Papa tahu kalau Ana mencintai kamu. Dek. Rasya langsung menatap Aldi, terkejut. Papa merasa, cinta putrinya kini sudah terbagi. Berat Ras,
Papa bilang padaku sangat berat melihat putrinya sudah tumbuh dewasa dan bisa memiliki perasaan lebih kepada lawan jenisnya. Tapi Papa juga tidak bisa berbuat apapun. Mengekangnya, itu sama saja dengan menghambat kebahagiaan Ana. Dan Papa tidak mau itu. Papa menunggu kamu, Ras. Menunggu kamu siap, tapi sampai sekarang kamu juga belum siap. Imbuh Aldi tersenyum getir. Papa bukan type orang yang ada di pikiran kamu. Apapun demi putrinya pasti akan ia dukung. Terlebih saat kecelakaan saat itu, Papa tahu itu. Papa ingin menjauhkan kamu dengan Ana. Bahkan Papa ingin membawa Ana untuk kembali tinggal di luar negeri. Tapi Ana menolak karena masih ingin bertahan merjuangin kamu sekali lagi. Tapi aku gak tahu bagaimana setelah kejadian ini. Aku rasa Papa benar-benar akan membawa Ana. Imbuhnya panjang lebar membuat hati Rasya semakin perih saat mendengarnya. Tanpa menunggu lagi atau menjawab ucapan Aldi, kini Rasya nekat menerobos masuk ke dalam ruang perawatan Ana. Ia bisa melihat bagaimana Om Tian tengah terlelap dengan tangan yang masih menggenggam tangan Ana. Rasya menghela napasnya dan nekan berat, lalu ia menghampiri berangkar itu dengan perlahan, tanpa berniat membangunkan Om Tian. Namun ia salah, nyatanya Om Tian yang mendengar suara pintu terbuka, membuatnya terusik dan langsung membuka mata. Siapa yang menyuruhmu masuk? Tanya Tian dengan raut wajah datar dan dingin. Maafkan saya Om. Gumam Rasya lirih, matanya masih menatap Ana dengan tatapan sendunya. Tapi tolong izinkan saya bicara dengan Ana sebentar saja Om. Tidak, lebih baik kamu keluar sekarang. Tidak Om, saya ingin bicara dengan Ana, sebentar saja. Dia belum sadar. Dia akan sadar Om. Tian nampak kesal dengan Rasya yang terus menjawab ucapannya. Rasya hari ini sangat berbeda dengan Rasya sebelum-sebelumnya. Karena setahu Tian, Rasya tidak pernah membantah ucapannya. Namun, dia pun akhirnya mengalah dan memilih keluar dari ruangan Ana. Terlebih memang dirinya juga belum istirahat sejak kemarin. Awas kalau sampai putriku kenapa-napa. Ancam Tian sebelum akhirnya ia keluar dari ruang perawatan Ana. Aldi langsung beranjak dari duduknya saat melihat papanya keluar dari ruangan Ana. Kok Papa keluar? Aldi pikir Rasya yang akan Papa usir, tapi malah terbalik. Kata Aldi seraya menahan tawanya melihat wajah papanya nampak kesal. Kenapa kakakmu itu sekarang kurang ajar padaku? Dia menyuruhku keluar, dan dia terus membantah omonganku. Kata Tian berdecak, lalu ia mendudukkan dirinya pada kursi tunggu. Bukan kurang ajar Pak, tapi berani. Dia tidak takut dipecat sebagai calon mantu sama Papa. Saud Michelle terkekeh. Tapi Michelle yakin, biar bagaimanapun, Papa gak akan melarang hubungan mereka. Dan Michelle berharap, mereka akan segera bersatu setelah Kak Rasya mendapatkan wangsitnya. Sayang, kamu ini cedsek. Aldi hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar candaan dari istrinya. Walau begitu, ia lega karena Papa Tian akhirnya bisa sedikit tersenyum dan tidak terlalu lama larut dalam kesedihannya tentang Ana. 9 tahun yang lalu, ada seorang pemuda yang masih memakai seragam putih abu-abu sedang merasa kesepian. Dia duduk di bawah pohon sambil menggenggam sebuah rokok. Untuk menghilangkan suntuknya, pemuda itu ingin mencoba rokok. Tapi, tiba-tiba, ada seorang gadis yang masih memakai seragam putih biru. Dia tiba-tiba datang dan merampas rokok pemuda itu. Dengan beraninya, gadis itu berkata, "Kenapa kakak merokok? Apa kakak mau mati? Apa kakak tidak melihat gambar mengerikan yang ada di bungkus rokok itu? Kenapa kakak mau merusak hidup kakak, hah?" Tidak hanya hidup kakak sendiri, tapi juga hidup orang di sekitar kakak. Petik 1.
Pemuda itu diam dan hanya memperhatikan gadis SMP itu, lucu, berani dan menggemaskan. Kamu tahu, gadis itu mampu menarik perhatian sang pemuda. Namun ia tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun karena masih ingin menikmati kecantikan gadis itu. Kakak boleh patah hati, tapi kakak tidak boleh bodoh. Kakak itu ketua OSIS. Sering mendapatkan juara di mana-mana. Masa cuma karena perempuan kakak mau menghancurkan masa depan kakak? Gadis itu berseru lagi, dengan berkacak pinggang. Astaga, kalau kamu tahu, dia sangat lucu dan menggemaskan. Gadis itu pun membantu sang pemuda untuk melepaskan masa lalu dan terus menghiburnya. Dan setelah beberapa waktu berlalu, sang pemuda sudah menyadari bahwa ia sudah menyukai gadis SMP itu. Memalukan bukan? Akhirnya, saat menjelang kelulusan, si pemuda itu benar-benar melepaskan kekasihnya. Dia berniat untuk serius dan mendekati si gadis SMP itu. Tapi, apa kamu tahu apa yang terjadi? Lelaki itu melakukan kesalahan terbesar, hingga membuat masa depannya benar-benar hancur. Dan yang lebih menghancurkannya, saat gadis yang sudah berhasil memikatnya, pergi menjauhinya. Gadis itu memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Kamu tahu, hidup pemuda itu semakin hambar, tidak ada warna sama sekali. Karena seluruh warnanya sudah dibawa pergi oleh gadis pemikat yang masih mengenakan seragam putih biru itu. Cerita rahasia yang sejak tadi seperti mendongeng sambil terus menggenggam jari jemari Ana yang masih belum sadarkan diri. Ana, tentu kamu tahu dan mengenal siapa mereka. Apa kamu tidak ingin bangun Hem? Apa kamu tidak ingin menceritakan bagaimana kelanjutan si gadis SMP itu Hem? Bisik rahasia tanpa terasa hingga meneteskan air matanya. Mungkin ini sedikit terlambat, namun aku bersyukur bahwa aku masih memiliki kesempatan untuk mengatakan ini padamu. Rahasia mengambil nafasnya dengan begitu dalam. Ana, will you forgive me, and give me a chance? Aku mencintaimu Ana, sangat-sangat mencintaimu. Tapi aku begitu bodoh dan payah hingga sulit untuk mengakuinya. Sekarang, aku sudah tidak peduli dengan apa jawaban yang akan kamu berikan. Aku akan berjuang Ana. Aku janji aku akan memperjuangkan kamu, as you wish. Dengan perlahan, rasa beranjak dari tempat duduknya. Ia mengambil sebuah kotak bludru yang sudah ia siapkan sejak kemarin. Sebuah cincin kapel yang bertuliskan nama rahasia ia sematkan di jari manis Ana. Lalu ia menciumnya dengan begitu lembut. Rahasia kembali teringat, saat dulu Ana pernah mengatakan bahwa ia ingin sekali memiliki pacar. Dan ia ingin memiliki sebuah cincin kapel di mana ada nama dia dan pasangannya. Bersambung.